Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas JavaScript Asynchronous. Sebelumnya nama saya Sandra Rizkiawan dengan NPM 233510011 dengan mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Oke, baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini kita akan membahas tiga materi, yaitu ada callback, promises, dan await, asing atau await. Dan selanjutnya kita masuk dulu apa itu synchronous dan asynchronous. Di sini JavaScript adalah single thread, artinya hanya bisa menjalankan suatu tugas dalam satu waktu. Namun dengan adanya asynchronous programming, JavaScript dapat menjalankan tugas-tugas lain tanpa harus menunggu satu tugas selesai terlebih dahulu. Oke, untuk sinkronus berarti tugas dieksekusi berurutan satu persatu dari atas ke bawah. Jika ada tugas yang memerlukan waktu lama, misalnya mengambil data dari server, program akan menunggu hingga tugas tersebut selesai sebelum melanjutkan tugas berikutnya. Dan selanjutnya untuk asynchronous. Dalam asynchronous programming, JavaScript dapat menjalankan tugas yang membutuhkan waktu lama, seperti fetching data dari API tanpa menghentikan eksekusi kode lainnya. Ini untuk metodenya terbagi menjadi tiga seperti pembahasan kita: callback, promises, async dan atau await. Kita masuk ke perbedaannya. Yang pertama untuk eksekusi dari sinkronus, yaitu berurutan satu persatu. Untuk asinkronus tidak perlu menunggu, bisa menjalankan tugas lain. Untuk blokir prosesnya, sinkronus ya dia memblokir proses dan harus menunggu proses lain. Dan untuk asinkronus di sini tidak, dia bisa melanjutkan eksekusi lain, beda seperti sinkronus. Untuk contohnya seperti perulangan for, operasi matematika biasa. Untuk asinkronus set timeout, fetch API, database query. Untuk kelebihannya mudah dipahami, cocok untuk operasi kecil untuk sinkronus. Dan untuk asinkronus lebih cepat, cocok untuk fetching data API. Untuk kekurangannya dari sinkronus bisa menyebabkan aplikasi lambat atau freeze. Dan untuk asinkronus, kekurangannya bisa lebih sulit untuk dipahami jika menggunakan banyak callback. Dan selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu callback. Dalam Vue.js, callback adalah sebuah fungsi yang dikirim sebagai parameter ke fungsi lain dan akan dieksekusi setelah tugas tertentu selesai. Callback sering digunakan untuk komunikasi antara child komponen dan parent komponen, sehingga parent bisa menerima data dari child. Kenapa callback dibutuhkan? Secara default, komunikasi dalam Vue.js terjadi dari parent ke child melalui props. Namun bagaimana jika ingin mengirim data dari child ke parent? Disinilah callback digunakan. Callback menggunakan child komponen mengirim data kembali ke parent dengan memanggil fungsi yang diberikan oleh parent. Dan selanjutnya untuk contoh dari callback, di sini ada contoh kodenya. Untuk alur kodenya, props atau callback. Child komponen menerima fungsi callback dari parent melalui props. Metode send message, dan selanjutnya membuat variable message yang berisi teks halo dari child komponen. Nanti kita perlihatkan di konsol saat live coding. Selanjutnya ada menerima callback function seperti this callback message untuk mengirim pesan ke parent. Cara kerjanya, parent komponen appView mengirim fungsi handle callback ke child komponen melalui props. Yang kedua, child komponen atau child komponen.view menerima callback dan memanggilnya saat tombol diklik. Data dari child dikirim ke parent lalu ditampilkan di layar menggunakan message. Nanti kita tes saat live coding. Selanjutnya ada promises atau promise.
Dalam Vue.js, promises adalah fitur JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi asinkron seperti pengambilan data API, membaca file, atau menunggu proses selesai. Saat menjalankan operasi asinkron, Vue tidak langsung mendapatkan hasilnya, sehingga kita bisa menggunakan promises untuk menangani hasil setelah operasi selesai. Di sini promises memiliki status tiga status utama. Yang pertama ada pending, ada resolved, ada reject. Untuk pending ini promise masih dalam proses, dan untuk resolved promise berhasil dan mengembalikan hasilnya. Dan reject ini untuk seperti promise gagal dan mengembalikan error. Oke, lanjut untuk contoh dari codingan promises. Ini ada contoh kodenya. Yang pertama di sini untuk alurnya, saat tombol ambil data diklik, metode load data dipanggil. Yang kedua, loading diubah menjadi true untuk menunjukkan bahwa data sedang diproses. Yang ketiga, fungsi fetch data dipanggil yang akan mengembalikan promises setelah 2 detik. Dan keempat, jika berhasil, data ditampilkan dalam list UL dan ditampilkan di konsol. Ini UL ini nanti kita buat di dalam template. Jika terjadi error, pesan error akan muncul di konsol. Setelah selesai, loading diubah menjadi ke false. Dan selanjutnya untuk materi selanjutnya ada async atau await. Async atau await adalah fitur JavaScript termasuk Vue.js yang digunakan untuk menangani operasi asinkron seperti pengambilan data API dengan cara yang lebih mudah dibandingkan dengan promise atau callback. Kenapa menggunakan async atau await? Sebelumnya adanya async atau await, kita menggunakan callback dan promises untuk menangani operasi asinkron. Namun callback bisa menyebabkan callback hill, dan promises kadang sulit dibaca jika terlalu banyak 10. Dan di sini ada contoh dari async dan atau await. Ini contoh kodenya dan cara kerjanya. Async digunakan untuk menandai bahwa suatu fungsi bersifat asinkron. Dan yang kedua, await digunakan untuk menunggu penyelesaian dari sebuah promise sebelum melanjutkan eksekusi kode berikutnya. Untuk ilustrasi prosesnya, loading sama dengan true menampilkan loading di UI nanti. Fetch data dipanggil dengan wait menunggu data dari server API. Jika sukses, data disimpan di data list. Jika gagal, error ditampilkan di konsol. Dan yang terakhir, loading sama dengan false, itu loading selesai atau loading selesai. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulannya dalam 3 materi kita tadi, seperti callback, promises, dan async. Dalam pengembangan Vue.js, callback, promises, dan async digunakan untuk menangani operasi asinkron seperti pengambilan data dari API, membaca file, atau menunggu proses tertentu selesai. Di sini ada kelebihan dan kekurangan untuk callback. Kelebihannya digunakan untuk komunikasi antar komponen dalam Vue.js dan sederhana dan langsung digunakan tanpa perlu promises atau async. Untuk kekurangannya bisa menyebabkan callback hill jika terlalu banyak callback bersarang. Untuk promise, kelebihan dan kekurangannya, di sini kelebihan menghindari callback hill dengan cara chaining mudah menangani sukses atau gagal dengan chat. Kekurangan masih bisa sulit dibaca jika ada banyak .10 yang bersambung. Dan untuk async atau await, kelebihannya kode lebih mirip sinkronus dan lebih mudah dibaca. Menggunakan try catch untuk menangani error dengan baik. Kekurangannya tidak bisa menangani banyak request bersamaan sebaik 10. Oke, lanjut. Oke, di sini materi yang di PPT sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada live codingnya. Terlebih dahulu kita akan membuat package dari Vue.js.
npm init view. Kita buat nama pbk t6 pbk. Ini kita tab. Selanjutnya di sini kita milih view dan javascript. Sebelumnya kita harus cd terlebih dahulu agar masuk ke foldernya. Setelah itu kita bisa install. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita npm run dev. Setelah itu kita copy. Oke, outputnya keluar, maka kita akan lanjut ke dalam program untuk membuat 3 materi tadi. Mungkin saya akan menambahkan sebuah file. Yang pertama untuk child komponennya. Sorry, salah tekan. Ini kita matikan. Yang kita pakai nanti adalah app view dan child komponen. Ini kita hapus saja. Ini nggak usah kita hapus, kita matiin. Kita matiin saja. Ini kita hapus karena kita nggak menggunakan itu. Oke, baik, kita akan mulai program di sebelah sini saja dari app view untuk program utama kita. Ini kita spasi, kita hapus semua atas. Oke, ini kita buka lagi. Saya akan kita memanggil child komponennya. Ini kita copy. Sebentar. Oke. Ini kita tutup. Nah, selanjutnya untuk ini kita akan menambahkan default. Sebelumnya kita akan masuk ke template terlebih dahulu untuk menampilkan tampilan. Kita membuat div dengan kelas add. Kita menambahkan h1. Sini kata-katanya kita bikin JS. Kita menggunakan callback. Promise dan setelah itu kita akan menambahkan
and handle. Nah, ini kita tutup. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita menambahkan P atau paragraf. P-nya kita bikin di sini sebuah if dengan message dari child. Nah, kita kan message. Dan selanjutnya pada bagian bawah kita menambahkan sebuah tombol atau button dengan sini ya, klik. Oke, lanjut. Pada bagian klik kita menambahkan load data. Nah, load data. Di dalamnya kita masukkan sebuah kata-kata promises. Setelah itu ini copy sini, load data asing, ambil data asing atau await. Nah, selanjutnya kita menambahkan paragraf dengan menambahkan metode VIF. Di sini kita bikin loading dengan teks mengambil data. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah UL dan LI untuk membuat sebuah table menggunakan metode v4. Oke, v4 Oke, selanjutnya itu kita masuk ke script. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam child komponen untuk menambahkan program agar app view-nya dapat terpanggil. Di sini kita menambahkan sebuah script template. Dan style.
Untuk bagian script, untuk bagian template terlebih dahulu kita akan membuat sebuah div dengan kelas child. Oke, kita menambahkan H2 untuk sebuah heading. Komponen selanjutnya ada button. Ada klik. Send message. Oke, selanjutnya masuk ke dalam script. Sini export. Di dalamnya ada send message yang tadi. Oke. Kita cek lagi di bagian child komponennya. Oke, kita cek untuk outputnya apakah muncul atau tidak. Di sini untuk outputnya muncul, tapi kita cek bagian konsol. Ketika kita klik kirim data ke parent, maka akan ada pesan dari callback di konsol. Callback diterima halo dari child komponen. Selanjutnya untuk bagian dari promises kita bisa mengklik ambil data dari promises. Di sini datanya berhasil diambil, datanya ada 3, yang pertama data 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya untuk data 1 maka kita akan klik berhasil masuk ke data 1. Nah, begitu juga dengan async dan atau await. Begitu kita klik maka berhasil masuk ke data async. Dan begitu outputnya yang ada pada materi callback, promises, dan async atau await. Pada program tidak ada error. Di sini nggak tahu error kenapa. Seharusnya ini tidak berpengaruh karena output yang kita minta itu sudah terpenuhi.
dan di sini tidak ada status error. Oke, baik. Begitu saja video kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.